يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب واغفر لنا ما مضى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول وتمام كل صلاة مأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته وقرابته أجمعين وبجاه سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه مصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن آل الحداد وجميع صوره وفرائه وذوي الحقوق عليهم أجمعين وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا وخصوصا معلمي كيجي معلم شافي هذامي كيجي سيفنا مزري كيجي سبيل الرشاد كيجي مرشدي كيجي اسكندر كيجي أحمد معروف كيجي صنف النظامي أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونقص خصوصا إلى الروح كيجي زين ربك فخر الدين أن الله تعالى يغفر له ويرحمه وبنية أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويرزقنا علما نافعا ويرزقنا فهم النبيين ويرزقنا حسن الخاتمة ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ويرزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس في مجلس الغزائن ثم إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratul mukarramin yang saya hormati segenap para pengurus masjid Masjid Zairul Jami Nurul Hikmah dan segenap para pengurus Majelis Al-Ghazain yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa selalu dalam ridho berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus orang tua kita bersama Bapak Yasin, mudah-mudahan senantiasa dalam sehat walafiat. Bersyukur alhamdulillah kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah dengan izin kudrah irada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini setelah kita menghadapi Ramadan, kemudian disambung Syawal dan sekarang masuk bulan Dzulqa'dah, kembali kita bertemu di majelis mulia rutinan kita insyaallah setiap 2 malam Rabu sekali yang diselingi dengan zikir. Mudah-mudahan dalam
majelis yang insya Allah kita dawamkan menjadi sabab kita termasuk orang yang sudah dicatat menjadi ahlul khair. Kemudian sebagai pengingat, ini selalu di majelis-majelis kalau pembukaan pengajian saya mengingatkan terus kepada diri Al-Fakir sendiri bahwa Ghardul Aqsa, tujuan utama orang ngaji itu kalau kata Syekh Abdul Hasan Sazili 3. Yang pertama liqada'il fardhi, yang kedua liraf'il jahli, yang ketiga linajahil akhirati. Itu kudu kita tancapin dalam hati. Jadi tujuan utama kita ngaji pertama liqada'il fardhi, menunaikan kewajiban. Kalau makna bebasnya ngegugurin kewajiban. Karena yang namanya ngaji itu faridotun, muslim laki, muslim perempuan, mulai dari akil baligh sampai kita mati, minal mahdi ilal lahdi, lebih ekstrim lagi dari di bedong sampai di bedong. Ngaji itu wajib, dan ini banyak orang yang ngeremehin, artinya gak ngerasa kalau itu ngaji wajib, bahkan sampai keluar ungkapan biarin gue kagak ngaji, yang penting gue sembahyang, asal Ramadan gue puasa, asal Ramadan gue bayar zakat fitrah, asal punya duit banyakan dikit ntar gue haji. Sampai dia bilang nggak ada ngaji, nggak ada di rukun Islam. Nah, itu salah satu mengecohkan regenerasi kita, akhirnya perasaan ngaji gak jadi wajib. Pertanyaan ini udah ada di zaman dulu, di zaman Abidin udah ada, dan itu udah dijawab sama guru-guru para masyayikh kita. Emang ngaji gak ada dimasukin rukun Islam, tapi kita menjalankan rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau kita nggak pakai duduk di pengajian, itu semua ibadahnya udah kagak ada yang ngaruh semuanya. Itu ibadahnya itu masih mu'allaqun, masih terombang-ambing. Nah, maka buat menjadi syarat ibadah itu diterima, kita kudu duduk di pengajian. Walaupun ibadah yang kita lakukan belum masuk pada fasalnya. Misalnya orang ngaji fikih masih bab toharoh, kemudian dia lagi ibadah sholat berkaitan tentang mengkosor menjamak. Nah, itu guru belum sampai masuk pasalnya, tapi pada prakteknya dia udah ngelakuin. Nah, andai kata ada kesalahan, maka itu udah tertutupi kesalahannya karena dia masih ada di majelis ilmu. Itu salah satu manfaat, makanya kenapa ngaji jadi wajib. Yang kedua liraf'il jahli, buat ngangkat kebodohan berkaitan ilmu ibadah, berkaitan syariat agama. Karena seperti yang kita ketahui, kalau kata Imam Ghazali, yang namanya agama itu soal kebenaran, dan kebenaran itu adanya di keyakinan. Kita biar katain tetangga kita yang bukan orang Islam, Kristen ke Hindu, Buddha, kita mau kata apa ke Tuhannya, dia mau udah tetap yakin, dia mau udah tetap bener, ini mah bener. Kenapa emang? Karena dia yakin sama Tuhannya. Nah, begitu juga kita yang punya agama Islam kudu punya keyakinan lebih tinggi dari mereka. Nah, yang namanya akar keyakinan itu salah satunya pengajian. Nah, ini yang menjadikan liraf'il jahli. Makanya Rasulullah pernah bilang, Allah gedek banget kalau ada orang yang cuma pinter urusan dunia, bahasa Inggris, ngerti Mandarin, ngerti matematika, jago fisika, bisa IT, pinter,
tapi cara wudhu kagak bisa, cara tayamum kagak ngerti, rukun sholat kagak tahu, cara diri, cara sujud yang bener dia kagak ngerti, anggota sujud apaan aja. Anak udah 10 mandi junub kagak bisa. Nah ini kata Rasulullah, innallaha yubghidu kulla alimin di dunia, sesungguhnya Allah gedeg, yubghid, abghadha yubghidu, abghadha yubghidu tuh gedeg banget. Nah kita kalau digedegin namanya Allah, rahmat Allah jauh. Kenapa emang Allah gedeg? Kulla alimin di dunia, orang yang cuma pinter urusan dunia tapi jahilin bil akhirah, tapi bodoh dalam urusan ilmu akhirat. Nah makanya salah satu kita duduk di pengajian, salah satunya biar Allah kagak gedeg sama kita. Kemudian yang terakhir, ini yang paling inti nih, apa itu linajahil akhirati, biar kita di alam akhirat itu najah. Najah itu lulus, sukses, aman, selamat. Ada satu riwayat, panjang itu riwayat, intinya nanti sebelum kiamat itu di dunia itu ada sundukul karom, kotak keramat. Sunduk itu artinya kotak, box. Nah itu box buat apaan tuh? Itu mayit sebelum diangkatin, sebelum dia pada ke alam mahsyar, itu yang pada ngaji, yang pada mati tapi hatinya masih taklid kepada pengajian, itu dimasukin ke kotak tuh, dimasukin ke kotak sunduk. Dalam riwayat 40 hari sebelum kiamat, dalam riwayat 7 hari sebelum kiamat. Makanya walaupun kita lagi sakit, walaupun kita lagi halangan, kita jangan putusin hati kita sama pengajian. Kalau saya suka ngebahasain, jangan talak 3 pengajian, rujuknya susah. Artinya kalaupun kita lagi jauh, tetap kita jangan putusin hati kita. Nah kita takut andai kata kita lagi jauh, atau kita mati, nah hati kita lagi gak taklid. Kalau hati kita lagi gak ada takliknya sama pengajian, nanti begitu mati gak ada sinyalnya tuh. Kan malaikat arsy turun, malaikat arsy turun, tugas dia tuh yang ngungutin orang-orang yang mati hatinya masih taklik kepada pengajian. Ntar dimasukin ke kotak, ntar sunduk itu tuh, kotak itu tuh dibawa sama malaikat arsy gitu ke tempat yang enak dah gitu. Makanya alam mahsyar tuh nanti kan tempat di mana orang dikumpulin, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat, orang semua numplek dikumpulin tuh. Nah orang yang di kotak tadi tuh itu dikumpulin di tempat yang enak, orang-orang yang watadunus samsu, yang semakin matahari mendekat sampai sejengkal di atas kepala. Nah yang dikeluarin dari sunduk tuh itu nggak ngerasain tuh yang begitu-begitu. Nah itu namanya salah satunya najahil akhirati. Makanya kalau kata Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf, beliau bilang andai kata ada orang yang meninggal tapi dia masa hidupnya dia masih ngaji, kemudian dia mati, selama pengajian itu ada, selama pengajian itu masih berjalan, maka nur pengajian, anwarul ta'lim itu yunasyiru ala qabrihim, itu mentransfer langsung ke kuburan itu. Nah itu salah satu syaratnya, hatinya kudu ta'lik, hatinya kudu ta'lik. Ta'lik itu menggantungkan. Nah ini yang jangan sampai kita lepas nih. Jadi kalaupun kita kadang datangnya lagi malas, lagi ogah, lagi urusan, nah hati kita jangan kita copotin. Makanya kalau kata Imam Ghazali, minimal ada omongan. Kalau bahasa orang sekarang salam, bilang sama ketua, tua mohon maaf ya saya lagi ada urusan, ntar ngaji dulu. Nah itu namanya dia masih ta'lik. Kirim salam sama guru, saya nggak bisa hadir. Nah itu namanya masih ta'lik tuh. Nah itu diantara syaratnya.
Nah, jadi usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Jadi kita ngaji ini bukan pengen jadi ustad. Ngaji kita bukan pengen jadi kiai. Kalau kita ngaji pengen jadi kiai, apalagi jadi ambisi, nanti yang khawatir malah jadi ustad ini jadi yang rada poslet ustad ini. Jadi kita ngaji bukan pengen jadi ustad, bukan. Tapi itu tujuan intinya, gordul aqsa itu. Gugurin kewajiban, ngangkat kebodohan urusan ilmu akhirat. Yang ketiga, biar di akhirat kita najah selamat. Mudah-mudahan 3 tujuan inti kita ini ada di dalam diri kita, dan akhirnya insya Allah kita semakin tua semakin baik, dan akhirnya selalu membuat perbaikan dalam diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu sebagai prolog, muqaddimah, karena ini muqaddimah atau pembukaan pengajian setelah kita tawakufkan. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa 'alaika bil iktsari min a'malil birri wa khususan fi syahri ramadhani fa inna thawaban nafilati fihi ya'dilu thawabal faridati fi ghairihi. Ini atur-atur pisan penjelasan di dalam Masjid At-Taubah tadi. Ini babnya intinya tentang Ramadan. Saya kemarin di At-Taubah juga ngingetin, kalau kita ngaji babnya pas haji, walaupun kita kelihatannya kalau melihat zohirnya kagak punya duit, jangan kita lewatin tuh bab haji. Malah kita kudu doa, Allahumma bibarkati ma qara'tu hadzal bab urzuqni ziyarah Makkah wal Madinah. Ya Allah, dengan sebab saya ngaji tentang haji, anugerahin saya ya Allah, biar saya bisa ibadah di Mekah, di Madinah. Kalau kita lagi ngaji bab zakat, ya bab zakat lagi, kita aja fuqara ngaji bab zakat, maka kita suruh doa. Kalau kata guru, Allahumma bi barakati ma qara'tu bab zakati, ya Allah, dengan sebab saya ngaji bab zakat, ij'alni, jadikan aku, minal azkiya minal muzakki, ya Allah, jadikan aku seorang muzakki. Berarti kan kalau muzakki orang yang hartanya banyak, jangan jadiin aku selalu jadi mustahik gitu. Artinya intinya kalau kita ngaji bab zakat, kita doa mudah-mudahan dengan berkah ngaji bab zakat, mudah-mudahan kita dianugerahin banyak harta dan bisa jadi muzaki gitu. Kalau dalam korban bisa jadi mudohi, orang yang berkorban. Nah kemudian kalau kita ngaji bab Ramadan, apalagi kita baru lewat Ramadan nih, jangan kita bilang ya Ramadan udah lewat, masih jauh lagi nih mah, udah lewatin aja dah. Jangan begitu. Kalau kata guru, begitu kita baca Ramadan, walaupun Ramadan baru lewat kemarin, Allahumma bi barakati ma qara'tu fi babis saumi ma qara'tu babas saumi bab Ramadan, ya Allah warzuqni liqaihi sihah wal afiyah. Ya Allah, dengan sebab saya ngaji bab Ramadan, bab puasa, ya Allah pertemukan kembali aku dengan Ramadan yang akan datang dalam sehat walafiat gitu. Karena salah satu tabarruk yang boleh kita nyari berkah itu salah satunya dari ilmu. Boleh diberkati majelis ilmu itu boleh, karena keberkahan di majelis ilmu itu sangat luar biasa. Jadi ini fasal intinya berkaitan dengan Ramadan. Wa alaika, dan hendaklah olehmu, bil iksari, untuk memperbanyak, min a'malil birri, dari amal-amal kebaikan, wa khususon, dan terkhusus,
fi syahri ramadhani, di dalam bulan Ramadan. Kenapa emang? Fa inna, karena sesungguhnya sawaban nafilati fihi, sawaba pahala an-nafilati yang sunnah, fihi di bulan Ramadan, yakdilu itu bisa mengimbangi, menyamai sawabal faridoti, puasa pahala sholat fardu, fi ghairihi di selain bulan Ramadan. Itu diantara keutamaan Ramadan. Kita ngerjain yang sunnah, pahalanya pahala yang wajib. Kita ngerjain yang wajib, pahalanya 70 kali lipat. Satu subuh di bulan Ramadan hitungannya 70 kali subuh. Kita ngerjain satu ba'diyah, itu imbalannya kayak ibadah fardu gitu. Makanya dianjurkan suruh iksar, perbanyak kebaikan, birrun. Kemudian wa aidon, dan juga fa innahu, karena sesungguhnya yahsulu itu bisa hasil fi ramadhani di bulan Ramadan, minat taisiri wan nasyati fi a'malil birri, minat taisir dari kemudahan, wan nasyati dan semangat, fi a'malil birri di dalam melakukan amal-amal kebaikan, ma la yahsulu misluhu, ma apa-apa, la yahsulu yang bisa, yang tidak bisa hasil, misluhu sepertinya, wala qaribun dan tidak bisa mendekati, minhu dari amalan tersebut, fi ghairihi dari selain bulan Ramadan, minasyuhuri dada bulan-bulan yang lain. Jadi kalau kata musannif, bulan Ramadan itu kita ada kemudahan tersendiri, ada kesemangatan tersendiri. Emang lain tuh, pasti ngalamin semua tuh. Ada rusan di bulan Ramadan, kita kayak lebih semangat. Sholat sunnah di bulan Ramadan, kita kayak punya nasyad tuh semangat. Taisir itu kayak kemudahannya beda pokoknya. Makanya ada ungkapan kata orang Arab, kun abdan robbaniyan wala takun abdan ramadonian. Jadilah engkau hamba yang ibadah karena Tuhanmu, robbani, wala takun, dan jangan kamu jadi hamba Allah ramadonian, cuman bulan Ramadan doangan. Jadi lagi Ramadan tadarusan rajin banget, begitu nggak ada bulan Ramadan ide hilang nyep. Itu namanya emang Ramadan punya rangsangan tersendiri lain tuh, emang ada taisir wan nasyad, ada kemudahan dan semangat tersendiri melakukan kebaikan. Tapi kalau bulan-bulan lain kayak lain gitu. Nah itu pasti semua ngalamin tuh. Kemudian wadzalika, dan hal yang demikian itu, li'annan nafsal mukasilata, karena sesungguhnya jiwa yang malas, anil birri dari kebaikan, itu masjunatun, itu terpenjara. Dengan apa terpenjaranya? Bil ju'i wal atosi, dengan sebab rasa lapar dan aus. Wasyayatinal mutsabbitota, dan setan-setan, ini atoknya kali anak. Jadi wali anna syayatinal mutsabbitota, dan setan-setan yang liar itu yang selalu ngegoda, anil khairi dari kebaikan, itu musaffadatun, dibelenggu, diikat. Wa abwaban nari, atoknya masih kali anna, wa abwaban nari, dan karena pintu-pintu neraka, mughallaqatun, tertutup, wa abwabal jannati, dan pintu-pintu sorga, muftahatun, itu terbuka. Wal munadi yunadi, wal munadi, dan orang yang berseru, ada yang berseru,
yunadi itu berseru, kulla lailatin setiap malam Ramadan, bi amrillah untuk melakukan perintah Allah. Apa seruannya? Ya baghiyal khair haluma wa ya baghiyasy syarri aqsir. Ya baghiyal khair, hai orang yang mencari kebaikan, haluma, marilah, marilah. Wa ya baghiyasy syarri, wahai orang yang mencari keburukan, aksir, tahanlah. Gitu, berhentilah, tahanlah. Aksir itu gimana? Kif, irfa. Nah, jadi kalau kata musannif, kenapa kok Ramadan tadi punya rangsangan sendiri, punya semangat tersendiri? Karena kalau bulan-bulan lain, kalau bulan Ramadan, jiwa yang males itu udah dibelenggu ame rasa lapar, ame aus gitu. Dan yang kedua, karena setannya pada dibelenggu. Yang ketiga, karena pintu neraka itu ditutup, pintu sorga dibuka. Dan setiap malam ada satu makhluk yang selalu berseru, yang disebut makhluk yang tanpa rupa. Itu kalau orang mukasafah selalu dengar tuh. Jadi di langit pertama Baitul Izzah itu ada orang yang selalu teriak-teriak, ada suara yang berseru, hei orang-orang yang selalu mencari kebaikan, haluma, mari, ayo terus. Itu motivasi khusus tuh. Walaupun makom kita kagak denger, tapi paling enggak itu salah satu bagian yang memicu, yang akhirnya kalau suasana Ramadan kita punya semangat tersendiri gitu. Kemudian wayang bagi Allah ta'ruja fi hadzal syahri syarifi ala ghairi amalil akhirati, wayang bagi dan seyogianya Allah ta'ruja, kamu tidak bisa naik fi hadzal syahri syarifi, di bulan yang mulia ini, ala ghairi amalil akhirati, selain dengan amal-amal akhirat. Wala tadkhula, dan kamu gak bisa masuk fi syai'in pada sesuatu min a'malid dunya, dari amal-amal dunia, illa kecuali in kana, jika ada itu perkara dorurian, hal yang penting. Waj'al sughlaka, dan jadikanlah olehmu sughlaka akan kesibukanmu, bi amril ma'asi, dari urusan mencari kebutuhan kehidupan, fi ghairi ramadhani, selain di bulan Ramadan, wasilatan, halnya sebagai wasilah perantara, ilal faraghil ibalil ibadati, kepada waktu luang untuk melakukan ibadah. Jadi kata musannif, poin yang pertama dalam bacaan yang tadi, kita ini nggak bakal naik. Yang dimaksud naik tuh naik dalam bentuk keimanan, kecuali kita dengan amalul akhirah. Poin yang kedua, kita jangan sampai masuk, sampai jangan, yang dimaksud wala tadkhul fi syai'in, jangan sampai kamu paksain masuk dalam urusan keduniaan kalau lagi Ramadan, kecuali kalau emang itu perkara yang doruri, yang mau kagak mau, penting. Poin yang ketiga, kita disuruh kesibukan kita dalam mencari kehidupan atau nyari nafkah itu cari selain di dunia, selain bulan Ramadan. Nanti begitu Ramadan, biar ada farohun lil ibadah, senggang dalam ibadahnya, banyak waktu senggang. Makanya
Kalau orang yang apa namanya, yang dia ekonominya itu dia bisa atur sendiri, itu apapun yang berkaitan dengan bisnis dia kelarin sampai bulan Roah. Entah begitu bulan Roah dia langsung tawakuf, nggak terlalu maksimal, nggak maksain diri sampai ngoyo. Oh gimana tender biar menang, udah itu mah begitu sampai Roah aja. Nah Ramadan ala kadarnya. Bahkan kalau kata Ki Musannif, begitu Ramadan prek udah itu khusus buat ibadah gitu. Makanya orang dulu kalau yang punya rezeki udah punya rezeki itu beli baju yang pengen beli baju baru itu sebelum Ramadan datang udah beliin. Ntar begitu Ramadan jangan pakai ribetin begituan. Ini naudzubillah wal iyadubillah, banyak di masyarakat ternyata saya dapat info tuh, berani orang batalin puasa cuman gara-gara bela-belain dibeli baju lebaran ke Tanah Abang. Akhirnya puasanya batal, terawihnya acak-acakan. Waduh. Nah itu jadi salah kaprah tuh. Maka ini nggak boleh ada tuh dalam diri kita yang pengen takrij, pengen naik di hadapan Allah. Kemudian yang berikutnya, wa khussal asrul awakhiru minhu bimazidi iqbali alallahi wa luzumul ibadati wa in amkanaka alla takhruja minal masjidi fi hadzal asri illa mala budda minhu faf'al titik. Wa khussa dan dikhususkan al asrul awakhir 10 terakhir minhu dari bulan Ramadan. Dikhususkan untuk apa? Bimazidi iqbali alallahi, untuk menambah Iqbal itu menghadapkan diri alallahi kepada Allah. Dan kemudian mengkhususkan untuk apa lagi? Waluzumul ibadati, dan luzumul ibadah. Luzum itu terus-terusan ibadah. Udah 10 terakhir lagi terus-terusan beribadah. Wa in amkanaka, itu jika memungkinkan bagimu. Allah takhruja, untuk kamu tidak keluar minal masjidi, dari masjid fi hadzal asri, pada 10 terakhir bulan Ramadan, illa kecuali ila ma la budda minhu, kepada perkara yang kita kudu kerjain itu, akhirnya kita kudu keluar dari masjid. Faf'al, maka lakukanlah hal itu olehmu. Jadi kata Ki Musannif lanjutannya, kalau udah bulan Ramadan 10 terakhir Ramadan itu udah kudu lebih getol lagi luzumul ibadah. Makanya hadis yang masyhur yang kita sering dengar, Rasulullah kalau udah 10 terakhir Ramadan udah sing-singkan lengan bajunya, kencengin ikat pinggangnya, artinya itu lebih maksimal. Yang kedua, bangunin keluarganya. Nah itu kan hadis masyhur tuh, sering kita dengar. Kalau udah 10 terakhir Ramadan, Rasulullah sadda mi'zarahu wa aiqaza ahlahu, dia kencengin pinggangnya dan dia bangunin keluarganya. Artinya itu sebagai bentuk bahwa yang namanya 10 terakhir Ramadan jangan sampai dikurangin. Nah ini yang berlawanan kita juga nih. Kita semakin keramat maka kita semakin tinggalin. Jadi Ramadan kalau kata guru ibarat kayak pisau, ibarat kayak tombak, dia semakin ujung semakin tajam. Jadi ujungnya justru yang berkeramat. Nah kita begitu udah sampai ujung kita pada lepas, akhirnya keramatnya pada kagak datang. Kemudian wa alaika, dan hendaklah olehmu bisolatit tarawihi, untuk melakukan sholat tarawih fi kulli lailatin, pada setiap malam min ramadhani, di bulan Ramadan,
qad jaratil adatu fi ba'dil buldani bitakhfifiha jiddan. Qad jaratil adatu, sungguh telah berjalan, sungguh telah berlaku kebiasaan ini fi ba'dil buldan, di sebagian negara-negara, di sebagian kota-kota besar, bitakhfifiha jiddan, dengan meringankan sholat tersebut, dengan meringankan banget, jiddan itu banget, hatta rubama, sehingga rubama seolah-olah waqa'a syakhsu, ada seseorang, bisa babi dzalika, dengan sebab dzalika, dzalika ini kembali ke takhfif, meringankan sholat tarawih tersebut, fi tarqi ba'dil arkani, sampai meninggalkan sebagian rukun-rukun, fadlan, yang lebih baik, anis sunani, daripada sunnah-sunnah, wal ma'rufu, dan perkara yang paling dikenal, min fa'lis salafi, dari kerjaan orang-orang terdahulu di bulan Ramadan itu, tauzi'ul Qur'ani, membagi-bagikan Quran, min awalihi, dari awal Ramadan, ila akhirih, sampai akhir Ramadan, ala hadhihi sholati, atas sholat tarawih ini, kulla lailatin, itu setiap malam, yaqra'una minhu, mereka membaca minhu, dari Quran tersebut, fiha, di malam Ramadan, syai'an, walaupun sedikit, hatta yakhtimuna, sampai mereka menghatamkan Quran, fi ba'dil layali, pada sebagian bagian malam, min akhir syahri, di akhir bulan tersebut. Titik. Kata Kimusonif, bagian poin yang selanjutnya, di bulan Ramadan malam itu sholat sunat tarawih, dan ini udah berlaku di beberapa wilayah, bahkan berlaku takhfif sampai meringankan. Artinya meringankan tuh dengan bahasa orang itu meringkes, artinya yang dikerjain yang rukun-rukunnya aja. Allahu Akbar, dia anunya nggak dibaca, apanya sholat doa iftitah, langsung dia baca Fatihah. Fatihah kadang surah kagak dibaca karena sunnah, langsung ruku bacaannya nggak dibaca, cuman rukunya doangan, langsung tidak. Nah itu namanya dia sampai bikin seringan mungkin, asal tarawih tetap jalanin gitu. Nah itu banyak orang di sebagian beberapa wilayah melakukan takhfif, keringanan-keringanan, kemudahan-kemudahan dalam urusan sholat tarawih gitu. Nah itu banyak. Cuman sebenarnya kalau kita ngaji itu ada beberapa yang kita bisa amalin juga, kayak dalam Kasifatus Sajak misalnya, iftitah itu ada beberapa iftitah yang dibolehin, enggak kudu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati, atau ada orang yang Allahumma ba'idni, dan seterusnya. Nah kalau lagi tarawih cukup kita baca Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah itu ada tuh. Jadi pengganti doa iftitah, ada yang cukup inni wajjahtu ilallahi ta'ala, boleh. Jadi nggak perlu baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Jadi bukan menghilangkan tapi meminimalisir, dan itu ada di beberapa kitab, salah satu itu dikasih Fatus saja juga ada. Jadi bacaan ringkes doa iftitah misalnya contoh, jadi bukan dihilangin, diringkes bacaannya, asal tahu ilmunya boleh kita lakuin. Karena kalau di udah urusan tarawih itu nggak di daerah mana, makanya di sini disebut fi ba'dil buldan, di beberapa wilayah orang semua tarawih pasti nyari yang takhfif, nyari yang ringan, makanya mana yang cepat itu yang laku biasanya, dan itu di mana-mana tuh
Ada imam lama makmum, ada imam lama dia pindah tarawih. Nah makanya umumnya di sini disebut fibak bilbudan bit tahfifiha, pakai jiddan lagi banget. Jadi sampai diringanin, sampai jangan terlalu ngeberatin banget, jangan justru lama banget. Kecuali pada makom-makom tertentu, kalau dia mau hataman Quran sambil, dan itu pun makmumnya kudu udah mempersiapkan diri gitu. Kemudian yang berikutnya, fa in amkanaka antak dia bihim fi tilkal ghanimati, fa in amkanaka maka jika memungkinkan bagimu antak tadia engkau mengikuti bihim kepada mereka fi tilkal ghanimati di dalam ghanimah itu. Ghanimah itu maksudnya tarawih, sholat tarawih itu. Wa illa fala, dan jika tidak kamu bisa ikutin fala, maka ya udah kamu jangan paksain. Aqallu min itmami arkanis sholat, paling sedikitnya tetap kamu sempurnakan rukun-rukun sholat. Jadi kalau kita gak kuat sama yang tarawih lama, yang sejus, yang ya jangan dipaksain, ya cari yang ringkes saja gitu. Jadi gak usah dipaksain. Kalau emang memungkinkan, kita emang udah siap, ya udah tarawih satu anuan sejus. Nah itu boleh-boleh aja. Tapi kalau kita memungkinkan, kalau enggak ya jangan, cari yang ringkes. Karena dibolehin takhfif, meringankan. Wal muhafazatu ala adaiha, dan memelihara tarawih itu ala adaiha, dalam pelaksanaan tarawih itu. Jadi lebih baik yang ringan tapi dia muhafazah, dia jaga, dia pelihara tuh dari malam Ramadan pertama sampai 30 sampai 29 dia pol, daripada dia ngikut tarawih yang sejus 2 juz kemudian tahu dia kagak tarawih lagi. Nah mendingan yang ringan tapi terus gitu, itu yang dianjurkan. Wal muhafazatu ala adaiha wa ahsanu lailatul qadri, dan paling baiknya bagi pada malam Lailatul Qadar allati hiya khairum min alfi syahrin, yang di dalamnya itu ada 1000 bulan. Wahia, dan adapun Lailatul Qadar al-lailatul mubarakatu, lail malam yang diberikan keberkahan. Allati yufraqu fiha kulla amrin hakimin, yang bisa membedakan di dalam malam tersebut kulla amrin hakimin, setiap perkara yang Allah, cuman yang Allah tahu. Wa man khusifa biha, dan barang siapa yang dikasih mukasafah, dibuka hijabnya tuh biha pada malam Lailatul Qadar, apa yang akan dia lihat? Ro'a, dia bisa melihat annal anwar, bahwasanya nur cahaya itu satiatan, itu bersinar. Satiatan itu nyala kelap-kelip. Wa abwabas samai mufattahatun, dan pintu-pintu langit itu terbuka. Wal malaikata, dan malam malaikat tas'adu, itu naik. Wa tanzilu, dan turun, naik turun. Wa rubbama, dan mungkin bisa jadi ro'a, dia itu bisa melihat al maujudati, semua yang maujud yang ada itu, kullaha, semuanya itu sajidatan lillah, dalam keadaan sujud. Dia ngelihat pohon sujud, dia ngelihat batu sujud. Alladzi khalaqaha, yang telah Allah menciptakan. Jadi orang yang dikasih mukasafah itu kalau Lailatul Qadar kondisinya kayak begitu. Cahaya pada terang semua, dari langit, dari bumi pada nyala semua. Satiah, pintu langit diablagin, malaikat turun naik, dan kemudian dia bisa melihat semua yang maujud yang kelihatan oleh mata, itu semua dalam keadaan sujud semua. Nah itu bagi orang yang kusifa biha, yang dibuka hijabnya. Wa jumhurul ulama'i, dan sebagian besar para ulama,
ala annaha bahwasanya malam Lailatul Qadar fil asril awakhir min Ramadan itu ada di 10 terakhir Ramadan, wa fil autari dan di dalam bilangan-bilangan ganjil, minha dari 10 terakhir Ramadan, arja itu lebih diharapkan. Titik. Jadi kata sebagian besar ulama, Lailatul Qadar itu adanya di 10 terakhir Ramadan. Itu kalau Imam Ghazali ada terumusannya kan dalam kitab Fathul Mu'in, ada kalau kita puasa hari Sabtu berarti Lailatul Qadar malam 25. Kalau kita puasa mulai dari Minggu berarti Lailatul Qadar hari sekian. Nah, itu ada tuh Imam Ghazali. Walaupun itu nggak bisa dipastikan, tapi beliau berpendapat begitu karena seumur hidup beliau selalu beliau ingat-ingat dan akhirnya beliau ngasih kesimpulan kayak begitu. Kemudian waqala wa qad kusifa dan sungguh telah dibuka hijabnya ba'dul arifin sebagian ulama-ulama ahli ma'rifat biha dengan Lailatul Qadar. Kapan itu? Lailatas sabi asyara, ada terjadi pada malam ke-17. Wa ilaihi dan pendapat itu juga Dhahabal Hasanul Basri, yakni berpendapat siapa Syekh Hasan Al-Basri. Jadi kalau tadi sebagian besar ulama bilang Lailatul Qadar itu terjadi 10 terakhir Ramadan, tapi ada juga sebagian ba'dul arifin berpendapat itu malam 17, seperti berlainan dengan Syekh Hasan Al-Basri. Kemudian waqala ba'dul ulama'i dan telah berkata sebagian para ulama ala annaha bahwasanya malam Lailatul Qadar itu awwalu lailatin min Ramadan, itu adanya di malam pertama bulan Ramadan. Ada lagi yang berpendapat itu namanya ba'dul ulama. Wa dhahaba jam'atun dan telah berpendapat siapa para kelompok minal akabiri dari pembesar-pembesar ulama. Akabir itu pembesar orang-orang soleh. Annaha bahwasanya Lailatul Qadar laisat lailatun makhsusatun, bukanlah malam yang dikhususkan, walakinnaha akan tetapi Lailatul Qadar tantakilu itu cuma berpindah fi layali Ramadan itu pada bulan Ramadan. Jadi kata sebagian para pembesar orang-orang soleh, Lailatul Qadar itu di bulan apa aja ada sebenarnya gitu. Model kayak Lailatul Qadar di bulan apa aja ada. Cuman kalau Ramadan itu dipindahin udah di bulan Ramadan diususin. Qalu berkata sebagian para ulama, wasirru dan adapun rahasia fi dzalika di dalam hal itu ayyasirul mu'mini fi kulli lailatin min hadzal syahri, ayyasira menjadikan siapa seorang mukmin fi kulli lailatin di setiap malam min hadzal syahri dari bulan ini fi ghayatil iqbali ala Allah di dalam tujuan menghadapkan diri kepada Allah. Terus yang kedua wa ala taatihi dan menghadapkan diri kedua untuk mentaatinya, rojaan halnya berharap ayyusadifa dia kepengen berhadapan hadhil lailati malam ini allati qad ubhimat alaihi yang sungguh telah disamarkan malam Lailatul Qadar tersebut. Kak Tanis itu ke Lailatul Qadar. Jadi kata sebagian ulama rahasia kenapa Lailatul Qadar diumpetin orang kagak ada yang tahu. Jadi malam apa yang tepatnya persisnya, rahasianya itu biar seorang mukmin itu tiap malam dia terus-terusan menghadap dirinya kepada Allah, taat kepada Allah. Tujuannya apa? Rojaan dia biar berharap kali yang atuk kali ketemu kita Ramadan gitu. Jadi kagak dipilih-pilih. Dia malam tarawih kagak, kedua kagak, ketiga kagak, aja malam ganjil. Akhirnya cuma tarawih cuma 21, 23, 25, 27, 29, selebihnya kagak tarawih. Nah, itu namanya enggak ghayatul iqbal. Itu bukan menjadi tujuan intinya. Maka kalau orang pendapat ulama itu rahasianya.
Jadi rahasia kenapa Lailatul Qadar diumpetin, biar orang yang pengen naik di hadapan Allah udah menetapkan dirinya udah tiap malam, ntar juga yusodif itu dia berhadapan, dia ketemu sama Lailatul Qadar. Yang qad ubhimat itu disamarkan alaihi atas orang tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Itu barangkali yang kita baca pada pertemuan malam hari ini. Jadi intinya ini berkaitan bulan Ramadan, bacaan kita yang intinya Ramadan itu bulan mulia dan kita dianjurkan memperbanyak. Sekali lagi mudah-mudahan bacaan ini menjadi salah satu doa yang walaupun kita gak tahu kira-kira Ramadan kita besok kita masih ada apa enggak. Nah mudah-mudahan diberkati maqara'na hadzal baba, mudah-mudahan Allah masih izinkan kita kembali dalam sehat walafiat, ketemu dengan bulan Ramadan dan kita bisa menambah segala kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bi hurmati ma qara'na fi hadzal majlis ighfir lana dhunubana ustur lana 'uyubana ikshif lana qulubana. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih dhurriyyatina wa faqih man talaba ilma fi majlis al-ghazain bi ilmika wa hilmika wa hikmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna umran mubarakan sihatan wa afiatan bibarakati ma qara'na fi babi Ramadan ayat taqilana fi Ramadanil atiyah anna Allah ta'ala yu'tina siha wal afiyah umran mubarakan bibarakati ma qara'na fi hadzal majlisil mubarak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.